ingin bicara masih berkisar tentang Natal ya, saudara ya. Mari kita lihat Alkitab kita Lukas 2 ayat 14. Perhatikan saudara bahwa di sini malaikat Tuhan berkata bahwa ada damai sejahtera di bumi. Ya, yang mana pada waktu itu dunia gelap, saudara. Ya, artinya tidak ada damai. Tapi malaikat datang membawa kabar sukacita, ya saudara, yaitu damai sejahtera di bumi, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dari ayat 10, saudara ya, itu malaikat Tuhan tuh berkata kepada siapa itu? Gembala ya, saudara ya. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nggak ada lah kayaknya ya, saudara, bayi ditaruh di dalam tempat makan hewan. Nah itu, palungan itu tempat makan domba, saudara ya. Dan pada waktu itu pun nggak mungkin orang melahirkan terus ditaruh di tempat makan hewan, itu nggak ada. Sehingga gembala-gembala ini kalau nyari bayi Yesus itu nggak mungkin salah. Karena berita dari malaikat, kamu akan menemukan bayi dengan kain lampin di palungan. Gitu saudara. Jadi gembala-gembala itu nggak mungkin salah, saudara. Ya. Dan tiba-tiba di situ ada suara dari surga ya, malaikat, sejumlah bala tentara surga, dan berkata bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, damai sejahtera ini penting bagi kita. Betul apa enggak, saudara? Damai itu penting bagi kita, saudara ya. Orang yang hidupnya tidak damai itu gelisah. Benar, saudara pernah nggak gelisah? Pernah gitu, saudara ya. Nggak enak, tidur nggak bisa nyenyak, ya saudara. Kenapa? Gelisah, ada ketakutan dan sebagainya, saudara. Itu sebabnya, saudara, ketika Yesus lahir, itu adalah berita damai sejahtera, damai di bumi. Kelahiran Yesus menunjukkan ini adalah satu titik terang bahwa di dalam dunia ada damai sejahtera melalui Yesus Kristus. Saya ingin membagikan 3 hal tentang damai sejahtera. Ya, sudah. 3 hal ini penting, saudara. Yang pertama, di mana ada kekudusan, di situ ada damai sejahtera. Jadi kalau kita hidup kudus, baru bisa ada damai sejahtera. Jadi kalau dibalik, saudara, kalau ada dosa, ada nggak damai sejahtera? Tidak. Nah itu ya, jadi saudara, kalau orang hidup dalam dosa, saudara, dia tidak akan ada damai sejahtera di dalam hidupnya, saudara. Walaupun kelihatannya ketawa-ketawa, hahaha, hihihi ya, saudara ya. Tapi kalau dia hidup di dalam dosa, tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya, saudara. Karena apa? Damai sejahtera itu bicara soal kebenaran dan kekudusan, ya. Jadi damai sejahtera dan kekudusan itu tidak terpisahkan, saudara. Saudara, kita tidak akan dapat mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya, saudara, kalau kita nggak hidup kudus. Kalau kita nggak hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kalau saudara ketemu orang Kristen bicara begini, wah, aku ini orang Kristen loh, tapi aku ini nggak punya damai sejahtera. Nah, ada yang nggak beres dalam hidupnya. Itu loh, saudara. Kalau dia orang Kristen yang benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan, pasti ada damai sejahtera dalam hidupnya. Sekalipun dia menghadapi badai cobaan, sekalipun masalahnya berat. Karena firman Tuhan nggak bilang bahwa saudara akan bebas dari masalah, ya kan? Nggak. Masalah saudara banyak. Mungkin
Banyak, saya kan nggak tahu ya, saudara ya. Masalah saya juga banyak, saudara ya. Tapi apakah ada damai sejahtera? Tapi kalau ada orang Kristen bilang, aku kok nggak damai sejahtera ya? Nah, coba kenapa nggak damai sejahtera? Periksa hati saudara baik-baik ya, saudara. Saudara, damai sejahtera itu perlu syarat. Syaratnya harus berkenan di hadapan Allah hidup kita. Harus hidup kudus di hadapan Tuhan, saudara. Bukan berarti kalau kita rajin ke gereja, pasti sudah damai sejahtera. Belum tentu, saudara. Oh, nek aku sudah dibaptis, damai sejahtera. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Tapi hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu menjamin sejahtera di dalam hidup kita, saudara. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa adalah unsur yang sangat mengganggu. Di mana ada dosa, pasti ada keresahan, pasti ada kegelisahan. Saudara, saya nggak bicara dosa-dosa besar lah, ya. Dosa besar itu misalnya saudara ngerampok, kan nggak ada perampok di sini. Membunuh, nggak ada pembunuh kita di sini. Tapi Alkitab berkata begini, kalau kamu membenci saudaramu, kamu sudah membunuh dia. Itu Alkitab katakan loh, saudara. Ya, jadi kadang-kadang kita berpikir, aku tidak melakukan dosa yang besar. Tapi bagi Tuhan, kita sudah bunuh orang loh kadang-kadang, saudara. Kalau membenci, ya, memang kita sudah nggak main judi lagi. Mungkin kita nggak mabuk-mabukan lagi. Mungkin sudah itu masa lampau. Tapi coba, apakah masih ada gosip? Masih ngomongin orang sana sini? Gitu, saudara. Coba saudara perhatikan, ya, apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan kalau kita seperti itu, saudara, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lakukan itu, saudara, nggak ada damai dalam hidup kita, ya. Dan adanya apa? Kegelisahan. Dan banyak orang kalau nggak minum obat tidur, nggak bisa tidur karena gelisah, ya, saudara, ya. Ya, saudara, kekudusan dan damai sejahtera itu nggak bisa dipisahkan. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14, ya. Perhatikan, saudara, berusahalah hidup dengan satu orang, sebagian orang, orang yang saudara sukai. Enggak kan? Kita harus hidup damai dengan siapa, saudara? Ayat itu. Ada orang-orang yang tidak saudara sukai? Ada. Tapi firman Tuhan bilang apa terhadap misal ya. Saya nggak suka sama Pak Bambang. Ini misal saya nggak suka sama Pak Bambang loh ya. Menurut ayat ini, saya suruh hidup apa sama Pak Bambang? Hidup apa? Angel, Pak. Hidup damai, aku gak suka Pak Bambang. Tapi kalau saudara mau taat sama firman Tuhan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu akan memelihara hati dan pikiran saudara. Amin. Jadi saudara, Alkitab katakan berusaha. Berarti saudara harus ada pengorbanan ya, berusaha itu ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, termasuk orang yang saudara nggak suka, ya. Dan kejarlah kekudusan. Artinya apa? Hidup damai dan kekudusan itu berdampingan. Berdampingan, saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini poin pertama, saudara. Ya, poin pertama, saudara hidup kudus. Kalau nggak ada damai dalam hati saudara. Saudara harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tidak, saudara tidak ada damai dalam dunia ini. Tinggal pilih, saudara mau hidup damai apa enggak dalam dunia ini. Kalau saudara mau hidup damai, ya berusaha hidup damai dengan semua, ya dengan semua orang. Yang kedua, prinsip yang kedua, damai sejahtera hanya ada dalam Kristus. Amin. Damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus, saudara. Ya. Saya minta kita membaca Yesaya 53 ayat 5.
Terima kasih. Yesaya ditulis kurang lebih 700 sampai 750 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dan dia, Yesaya, sudah menubuatkan kelahiran, bahkan ini menubuatkan apa ini? Kematian kan? Ya toh saudara? Yesaya belum pernah melihat Yesus, belum pernah. Tapi dia sudah bicara tentang Yesus. Ini namanya nubuat, saudara ya. Nah sekarang perhatikan, di situ ada kata-kata ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya, saudara ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Nah, sebenarnya dalam bahasa Inggris itu adalah begini, saudara ya, ganjaran yang mendatangkan kedamaian. Karena keselamatan ini mendatangkan kedamaian. Begitu loh, saudara ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu dikatakan our peace. Makanya anak muda kalau itu peace gitu ya. Peace, peace apa? Peace, bukan pipis loh ya. Peace gitu sudah. Itu artinya damai katanya ya. Jadi memang saudara dalam bahasa Inggris juga dikatakan ganjaran yang mendatangkan damai sejahtera ya. Ditimpakan kepada kita. Artinya begini saudara. Bahwa Yesus menanggung ganjaran di kayu salib itu ya, untuk apa? Menjamin bahwa saudara akan mendapatkan damai sejahtera. Luar biasa loh saudara. Menjamin itu jaminan, itu apa? Garansi ya saudara ya. Garansi. Saudara kalau kita beli sesuatu ada garansi itu seneng saudara. Ya. Bahkan tambal ban di pom bensin aja garansi seminggu saudara. Betul kan? Kalau saudara tambal ban di pom bensin itu, saya kalau tambal ban di pom bensin, Pak, dikasih surat ya, nota, garansi seminggu Pak, katanya. Woi, tambal ban aja garansi, seneng juga saya, walaupun setelah itu kan, ya enggak ini ya, enggak bocor lagi ya, tapi udah seneng dulu di garansi. Artinya kalau besok bocor lagi, saya tambal di situ nggak bayar saya. Iya, saudara. Ya, saudaraku yang dikasih, kecuali saya ketusuk paku yang lain, tetap bayar. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan, artinya di sini saudara, Tuhan itu menggaransi damai sejahtera. Karena penyalipan Yesus di atas kayu salib, dia mati untuk keselamatan saudara, dia menjamin saudara pasti mendapatkan damai sejahtera. Itu sebabnya saya katakan saudara, kalau ada orang Kristen hidupnya nggak damai, ada tanda tanya nih, tanda kutip nih. Kenapa ini ya? Tanda tanya besar. Kenapa dia tidak damai sejahtera, saudara? Karena Yesus menjamin damai sejahtera kita ada di muka bumi ini, saudara ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang pertama, bagian yang kedua ini ya. Bagian yang kedua bahwa damai sejahtera hanya ada di dalam siapa saudara? Dalam Yesus. Kemudian bicara soal penyalipan tadi, diselamatkan. Diselamatkan berarti saudara diubah menjadi manusia baru. Oke, saudara perhatikan. Diselamatkan berarti kita diubah menjadi manusia yang baru, saudara. Ini ya. Saudara, begini. Secara legal, kalau saudara percaya Yesus, saudara dibenarkan. Contoh di pengadilan. Contoh pengadilan. Saudara ditangkap dengan tuduhan tertentu, misal mencuri. Ya, misal saudara dituduh mencuri. Jadi saudara menjadi tersangka nih di pengadilan. Tapi kemudian ada pengacara yang bisa membuktikan bahwa saudara tidak mencuri. Maka secara legal saudara bebas. Tapi bukan begitu sebenarnya saudara pengorbanan Yesus. Yesus menggantikan saudara. Karena manusia itu jahat sebenarnya. Jadi begini sebenarnya saudara. Bahwa
Saudara adalah seorang yang nggak bisa diampuni dosanya. Saudara adalah penjahat yang harus dihukum mati, sebetulnya itu. Bukti-bukti sudah jelas, saudara. Nah, Yesus ada, itu menggantikan saudara. Makanya dia mati di atas kayu salib. Begitu. Dia menggantikan, sehingga hakim bilang, kamu bebas, karena kamu sudah diganti oleh Yesus. Begitu kira-kira, saudara. Jadi sebenarnya saudara masih jahat nggak? Jahat sebenarnya, gitu loh. Hanya saudara secara hukum dibebaskan karena Yesus menggantikan saudara dihukum mati di atas kayu salib. Nah, sekarang saudara, kalau saudara pembunuh, anggaplah, dan saudara digantikan oleh Yesus di pengadilan, dan saudara diketok sama hakim palu, tok tok, Wahyu, kamu bebas. Padahal dia harusnya dihukum mati, Wahyu ya. Tapi tok-tok bebas, karena Yesus menggantikan. Wahyu bilang, oh hore, aku bebas, keluar. Saudara ada jaminan nggak dia nggak bunuh orang lagi? Karena dia pembunuh kan? Nggak ada jaminan, saudara. Bisa aja dia ketemu sama musuhnya yang lama. Oh itu, awas dia, tak bunuh dia. Dan mungkin Mas Wahyu akan kejar orang itu dan dibunuh orang itu, saudara. Berbahaya nggak membebaskan Mas Wahyu dari hukuman? Bahaya banget, saudara. Jadi saudara, saya mau kasih tahu begini. Yesus membebaskan saudara di atas kayu salib. Bukan hanya sekedar, ya kamu terbebas dari hukuman. Bukan. Bukan hanya sekedar itu. Tapi Yesus mengubah hidup saudara. Kalau Mas Wahyu tadi dibebaskan, tidak diubah, berbahaya. Tapi kalau Mas Wahyu dibebaskan, tapi diubah oleh Yesus, dari seorang pembunuh menjadi orang yang tidak membunuh, tapi orang yang mengasihi, Mas Wahyu pergi kemana saja, berbahaya nggak? Nggak berbahaya. Karena sudah diubahkan. Itulah pekerjaan Yesus, saudara. Ya, itulah pekerjaan Tuhan, saudara. Sehingga saudara dan saya ini dibebaskan, tetapi kita menjadi satu orang yang baru sama sekali. Teddy yang baru, bukan Teddy yang dulu lagi. Karena pekerjaan salib. Ya, saudara. Dia menegakkan kedamaian sejahtera. Keselamatan itu, saudara, dia berikan. Supaya saya memperoleh damai sejahtera. Kalau saya yang dulu, nggak ada damai sejahtera saya, saudara. Pak Bambang yang dulu sudah lewat. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Tapi kalau enggak, bahaya, saudara. Bu Mintar sih yang dulu sudah lewat, ya Bu ya. Yang baru ini yang ada. Tapi kalau yang lama, bahaya, saudara. Bahaya. Tapi sekarang tidak berbahaya lagi. Karena sudah menjadi manusia. Nah, itu sudah. Semua saudara yang ada di sini. Kita bahaya kumpul begini, saudara. Ya. Tapi karena kita manusia baru, nggak berbahaya kita, saudara. Satu dengan yang lain. Mengasihi, ya saudara. Itu sebabnya saudara Tuhan bilang, dia menegakkan keselamatan di dalam Yesaya itu. Yang artinya dia menegakkan damai sejahtera. Ya. Ketiga, terakhir. Nah, ini juga penting, saudara ya. Yang baik dan yang jahat adalah lawan yang tak dapat disatukan. Yang baik sama yang jahat itu nggak bisa disatukan. Alkitab sering berkata terang dan gelap nggak bisa bersatu. Betul ya, saudara ya. Yang jahat dan yang baik juga nggak bisa disatukan. Itu sebabnya penting banget, saudara, saudara menjadi orang Kristen, komitmen total. Kalau nggak susah, saudara. Kalau saudara nggak punya komitmen total dalam ikut Tuhan, itu susah. Misalnya begini, separuh hidup saya ikut Tuhan, tapi separuh hidup saya nggak ikut Tuhan. Saya masih ikut dunia, ya, dunia ngapusi, ya aku masih ngapusi gitu ya, saudara.
Ini kan berarti separuh ikut Tuhan, taat sebagian ini namanya ya. Separuh lagi nggak taat sama Tuhan, ikut dunia. Saudara, saya tanya, orang kayak gini ada damai sejahtera nggak? Nggak ada. Makanya Tuhan bilang, yang baik sama jahat nggak bisa disatukan. Saudara harus milih. Milih ikut Tuhan apa ikut dunia. Sistem ini ya, saudara ya. Sistem dunia itu seperti itu, saudara. Orang Kristen harus berbeda sama sekali, saudara. Ya, orang Kristen harus taat kepada perintah Tuhan. Barulah ada damai sejahtera. Amin nggak, saudara? Saudara mau taat sama Tuhan. Saya tuh pernah ketemu, saudara, sama seorang waktu saya masih tinggal di Gedongan. Saya kan dulu pernah tinggal di Gedongan ya, 2009. Kemudian saya membentuk persekutuan. Di Gedongan, saudara. Nah, suatu hari kami adakan Natal di sana. Natal Oekemene di Gedongan itu saya ketuanya, saudara ya. Nah, waktu itu kami berdua dengan satu orang bapak. Pak siapa saya udah lupa namanya, saudara ya. Saya ingat banget perkataannya. Saya nyupir mobil, dia di samping saya. Kami mau ngambil, kalau nggak salah ngambil kursi gitu ya, ke gereja. Saya mau pinjam. Dia ngomong-ngomong, rupanya dia ini apa namanya, curhat sama saya, saudara. Curhat. Saya lupa curhatnya. Ya. Yang saya ingat adalah dia tuh anyel sama seseorang, gitu loh, saudara ya. Dan dia bilang gini sama saya, Pak, semut saya diinjak nyokot, wah, apalagi aku. Wah, saudara, ini orang Kristen. Saya tanya saudara, itu prinsip dunia apa prinsip Alkitab? Nah, ngerti ya saudara ya. Yang ngomongnya orang Kristen loh, saudara. Tapi dia masih pegang prinsip dunia. Artinya apa kayak gitu kalau dia ngomong kayak gitu sama saya? Dia mau nyokot kan artinya? Betul nggak, saudara? Kalau dia bilang semut aja kalau diinjak nyokot, katanya, berarti dia pengen nyokot ini, saudara. Pengen menggigit orang yang melukai dia itu. Saya nggak ingat lagi peristiwanya apa, dia curhat sama saya di mobil ya. Saya udah lupa, saudara. Tapi saya lihat, saudara, ini orang seperti ini pakai prinsip dunia, ia pakai prinsip Alkitab, gitu loh, saudara. Dan orang seperti ini nggak akan ada damai sejahtera. Karena nggak ada komitmen total terhadap perintah Allah. Coba kalau saya tanya saudara, dia punya prinsip semut wae digigit nyokot, menggigit ya, saudara ya. Kalau Alkitab bilang apa, saudara? Alkitab bilang apa? Oh iya, tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Iya kan, saudara ya? Itu nggak boleh dibalik loh, saudara. Tampar pipi kiri, enggak. Alkitab bilang tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Karena saya sudah jelaskan toh, ada maknanya ya, saudara, di dalam adat Yahudi. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, memang itu prinsip Alkitab seperti itu. Tapi saudara, orang Kristen yang nggak lahir baru, yang nggak diubahkan, saudara, wah remuk no katanya. Tampar pipi kanan, berikan pipi kiri, remuk katanya ya, saudara. Tapi itulah Alkitab mengatakan. Masalahnya adalah saudara mau taat apa tidak. Makanya saya katakan begini, kalau saudara tidak totalitas kepada Tuhan, tidak totalitas, aku mau melakukan firman Tuhan, yakinlah hidup saudara belum ada damai sejati. Belum ada damai sejati. Damai ada kalau pas lagi semua baik-baik saja. Tapi kalau tidak baik-baik saja, damai saudara hilang. Tapi kalau saudara totalitas kepada Tuhan, aku mau melakukan firman Tuhan, apapun yang terjadi, sekalipun air mataku mengalir, aku mau Tuhan melakukan firman Tuhan. Lihat, mungkin saudara susah, ya, karena udah ditampar tadi itu, saudara ya. Tapi ketika saudara berdoa, Tuhan, ampuni dia, damai sejahtera itu akan menaungi hidup saudara. Damai sejahtera itu akan melingkupi hidup saudara. Karena saudara totalitas ikut Tuhan.
Saudara yang dikasih Tuhan, saya nggak panjang lebar firman Tuhan, ya. Tapi jangan jadikan hidup saudara medan pertempuran. Kalau saudara gelap sama terang jadi satu, maka di situ hidup saudara akan jadi medan pertempuran. Saudara tahu di Gaza hancur karena situ jadi medan pertempuran. Tempat yang jadi medan pertempuran, kalau ada bangunan tingkat, hancur. Ada apa aja, hancur. Ada rumah, hancur. Karena di situ tempat medan pertempuran. Kalau hidup saudara jadi medan pertempuran antara yang baik dan yang jahat, nggak ada damai. Remuk hidup saudara, hancur hidup saudara, karena hidup saudara jadi medan pertempuran. Itu sebabnya hari ini saudara harus memilih totalitas sama Tuhan atau tidak. Kalau saudara masih campur yang gelap sama yang terang, yang jahat dan yang baik, kapan ada damai sejahtera dalam hidup kita? Nggak ada, saudara. Jadi totalitas ya, saudara. Saya mengajak hari ini totalitas. Lakukan firman Tuhan, totalitas. Amin. Mari kita tundukkan kepala.